Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Lukas 17 ayat 10. Hubungan tuan dan hamba dalam perjumpaan kerja dan tanggung jawab. Bersyukurlah saat kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk melayani Tuhan lewat kerja yang kita bisa. Ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati sangat dibutuhkan dalam mentuntaskan kerja dan tanggung jawab kita pada tugas yang dipercayakan. Hamba yang setia, taat, dan rendah hati melakukan kerja tidak mengharapkan balasan apapun dari tuannya, termasuk kata terima kasih. Bekerja dan melakukan semua tanggung jawab tanpa imbalan apapun, itulah sejatinya pekerja yang benar. Fokus pada ketuntasan kerja dan tuntutan kerja sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi. Sekali lagi, tanpa imbalan apapun, entah itu pujian, hormat, dan terima kasih. Hamba yang setia melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perintah tuannya kepadanya. Yesus mengingatkan kita seperti dulu ia mengingatkan para muridnya. Mari lakukan kerja dan tanggung jawab dengan setia, taat, tuntas, sesuai tuntutan kerja dengan tidak mengharapkan balasan ataupun terima kasih dalam bentuk apapun. Mengapa? Karena memang begitulah hamba yang bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, melakukan kerja dengan sepenuh hati dan kerendahan hati. Ketika semua tugas terlaksana, Yesus mengajarkan supaya setiap muridnya berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tidak lebih dan tidak kurang. Semua kerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Melakukan tugas tepat sebagaimana tugas itu minta. Tuhan Yesus mau supaya kita sebagai orang Kristen bekerja dengan tuntas dan bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan kita masing-masing. Hamba yang baik tidak mengharapkan imbalan apapun yang menyenangkan atau yang membuatnya tersanjung, sebab ia sadar memang ia harus melakukannya sebagaimana dipercayakan tuannya kepadanya. Contohnya, sebagai guru panggilannya mencerdaskan muridnya, menuntun dan memberikan pencerahan bagi muridnya. Itulah yang seharusnya yang dia lakukan. Atau seorang bidan membantu persalinan tanpa kenal waktu, entah tengah malam, subuh atau tengah hari, untuk membantu persalinan sesuai tanggung jawabnya menyelamatkan hidup. Demikian juga pejabat negara, tugas tanggung jawabnya untuk kesejahteraan rakyat, melakukan keadilan, memudahkan semua urusan kepentingan rakyat. Tidak ada yang perlu dibanggakan dari semua kerja dan tanggung jawab yang kita emban, karena memang itulah kerja kita. Demikianlah semua mengerjakan tugas pelayanan sebagai hamba-hamba Tuhan, melakukan secara wajar dan biasa saja. Iman kepada Tuhan kiranya menggerakkan kita melakukan tugas dan tanggung jawab, sehingga tidak ada utang budi atas kebaikan apapun yang kita lakukan dalam tugas pelayanan kita. Tidak ada imbalan yang harus kita tuntut dari Tuhan pemberi kerja, dan semua yang kita kerjakan sesungguhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita ini miliknya. Sudah sepatutnya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai orang percaya, pastikan tanggung jawab kita terlaksana dengan baik dan benar, dan di dalam kesetiaan, ketaatan, kerendahan hati. Karena Kristus sudah melakukannya terlebih dahulu bagi kita untuk keselamatan kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu atas kasih dan pertolonganmu yang berkenan memberikan kami tugas dan tanggung jawab untuk kami lakukan. Kuatkan kami untuk tetap setia melakukan tugas kami masing-masing dengan kerendahan hati, kesetiaan dan ketaatan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Biarlah setiap kerja dan tanggung jawab kami lakukan dengan sepenuh hati kepada tuntunan Tuhan. Tolong kami supaya tetap bersikap setia dalam semua tugas-tugas kami sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita.